Abu Bakar, Umar, Utsman, atau alikah engkau? Sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Aku pernah bertutur tentang ingat kepada Allah di segenap ruang dan waktu yang kita libati. Aku ingat para sahabat sering bertanya, apakah Allah itu bagi kita merupakan hal yang mewah ataukah bersifat sehari-hari? Kalau materi, ia disebut mewah jika sukar didapat, dan jika kita mendapatkannya selalu merasa sangat nikmat. Sedangkan barang yang sifatnya sehari-hari, yang bersifat biasa, itu gampang didapatkan dan rasa memperolehnya juga tidak istimewa. Disinilah letak keagungan dan keindahan Allah. Ia bukan barang mewah karena kapan saja kita bisa menghadapnya dan memperolehnya. Namun, jika kita bermuajahah dengannya, jika kita memperoleh kehadirannya, pasti terasa sangat mewah dan istimewa. Artinya, kapan saja dan di mana saja kita bisa berjumpa dengan Allah, tapi ia tetap mewah. Kuingat juga sahabatku Wahyu Sulaiman Rendra tatkala ia bersyahadat dan masuk Islam di Parangtritis, Jogja. Ia merasa begitu takjub. Alangkah dekatnya seorang muslim dengan Allah. Kapan saja ia bisa menemuinya tanpa birokrasi yang ruwet. Alangkah demokratisnya Islam. Setiap hamba Allah bisa dalam waktu beberapa detik saja menjadi muslim karena langsung bersaksi di hadapannya tanpa melalui perantara siapapun atau apapun saja. Islam mengantarkan setiap manusia untuk langsung berhadapan dengan Allah. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Sekarang aku bertanya kepada masing-masing kamu. Aku mengetuk pintu perenungan batinmu karena mungkin pagi ini, siang itu, sore itu sedang beriktikaf. Maksudku, dengan beriktikaf tidaklah harus dalam keadaan bersila atau bersujud di atas tikar atau karpet masjid. Engkau bisa beriktikaf sewaktu-waktu, bisa 5 jam, bisa 1 jam, bisa beberapa menit, bisa beberapa detik, dan nanti engkau ulangi lagi beberapa detik. Iktikafmu juga bisa tak dibatasi oleh di mana engkau sedang berada, atau mungkin engkau sedang duduk termenung dalam taksimu karena menunggu penumpang yang akan memanggil jasamu. Mungkin engkau sedang meladeni pembeli di tokomu. Mungkin engkau bekerja di kantormu. Mungkin engkau sedang berjalan di trotoar atau duduk-duduk menunggu bis kota di tepi jalan. Dalam semua keadaan itu, batinmu bisa saja beriktikaf. Jiwamu merenung, pikiranmu terkonsentrasi kedalamannya kepada Allah. Engkau bisa topong rame. Aku sendiri melakukannya setiap hari. Aku bekerja keras setiap saat. Aku selalu dalam suasana perjalanan hampir tiap hari. Aku selalu berada di tengah orang banyak hampir kapan saja. Bahkan ketika mengetik itu pun berseliweran banyak orang di sekitarku. Tetapi hatiku tetap bersedekap. Jiwaku selalu merenung, pikiranku insya Allah selalu bersujud.
Perasaanku selalu masuk ke relung-relung kedalaman nilai. Bahkan tatkala engkau melihatku bergurau dan mungkin berteriak-teriak, engkau jangan lupa bahwa sesungguhnya jauh di dalam diriku, aku bersila dan memejamkan mata. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Aku bertanya kepadamu bagaimana sifat pertemuan atau watak kesadaran dan keingatanmu kepada Allah. Kapankah? Pada situasi bagaimanakah? Karena apakah? Serta terdorong oleh apakah engkau menemukan Allahmu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh adalah jenis manusia kultural moderat. Pola penghayatan keilahiannya biasa-biasa saja. Ia menjalani hidup dengan irama penuh kewajaran. Ia memikirkannya, merasakannya sampai akhirnya ia menemukan inti nilai dan berjumpa dengan Allah dalam pengalamannya. Sayyidina Umar bin Khattab adalah manusia revolusioner radikal. Ia tidak melalui proses dan irama penghayatan yang wajar. Merasuknya setiap ketersentuhan dan kesadaran nilai pada dirinya berlangsung radikal dan revolusioner. Ia mengalami dunia, maka ia menemukan Allah. Sementara Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib adalah manusia mistis. Kalau Abu Bakar menghayati dunia dulu baru menemukan Allah, kalau Umar menghayati dunia dan langsung menemukan Allah, maka Ali tidak melihat dunia. Ali sama sekali tidak melihat dunia karena begitu ia menatap dunia, yang tampak di mata batinnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali menatap langit, tampak Allah di mata batinnya. Ali menyaksikan riuh rendah pasar, tampak Allah di mata batinnya. Ali memandangi gelombang laut, dedaunan yang bergoyang oleh angin. Manusia lalu lalang di jalanan, burung-burung terbang, cacing melata dan kuda-kuda berlarian. Maka di mata batinnya yang tampak oleh Ali adalah Allah. Bagaimana proses-proses pergaulan dan pertemuanmu dengannya? Adapun Sayyidina Utsman ibnu Affan meletakkan dunia di tangan kirinya dan meletakkan Tuhan di tangan kanannya. Artinya berpedoman kepada Allah dengan segala perintah dan larangannya. Utsman memerintah dunia, memanajemen kehidupan dan pengendalian sejarah di muka bumi. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Kita ini ada kemungkinan memiliki kecenderungan seperti Sayyidina Utsman, tetapi dalam pola manajemen yang terbalik, yakni dunia kita genggam di tangan kanan, artinya kita utamakan. Lantas Tuhan kita genggam di tangan kiri kita, artinya kita pakai sebagai alat untuk kepentingan dunia kita. Kita hidup mencari nafkah, menjalani karir, mengejar martabat sosial dan kekayaan, dan untuk itu semua Tuhan kita posisikan sebagai aset kemajuan dan sukses keduniaan kita. Kita dapuk ia sebagai pihak yang kita harapkan bisa mempermudah jalannya kejayaan kita. Kita pojokkan
bahkan Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita yang umumnya berhubungan hanya dengan kehidupan pribadi kita di dunia. Bahkan kita pasang Tuhan sebagai alat politik, sebagai maskot suatu strategi sosialisasi dan mobilisasi, atau sebagai bagian penting dari merek dagang komoditas perusahaan kita. Atau mungkin kehinaan kita tidak sejauh itu. Allah sekedar kita acuhkan, kita nomor duakan, tidak kita anggap penting, tidak kita perlakukan sebagai sumber mahasumber dan tujuan segala sesuatu dalam hidup kita. Diam-diam kita bergumam tentang Tuhan. Emangnya gue pikirin? Sehingga kita jalankan apa saja, kita bangun apa saja, kita ekspansikan apa saja, kita putar roda kapitalisme, industrialisme, hedonisme, dan sebagainya, dengan tidak usah mempertimbangkan eksistensi Tuhan. Hanya saja nanti kalau ada gejala bangkrut, ada kemungkinan kekuasaan kita terdesak oleh kekuatan lawan, baru Tuhan kita pindahkan ke genggaman tangan kanan. Mendadak kita jadi religius, bergaya soleh, rajin pariwisata ke tanah suci, ikut grup tarikat, atau tiba-tiba sangat peka terhadap nasib orang miskin, anak yatim, dan kaum yang menderita. Tetapi ojo tumeh, karena gejala terakhir itu bisa jadi merupakan suatu jalan yang baik bagi proses pertobatan manusia yang bernama husnul khotimah. Itulah sebabnya aku senantiasa berdoa agar para pemimpin negeri ini dimurahi oleh Allah dengan anugerah husnul khotimah. Ada suara yang memanggil namamu, ada kandungan rahasia yang merindu